Oke, mari kita mulai belajar lagi. Ini soal SJT beserta jawaban 45 soal di video sebelumnya, di belajar sebelumnya yang tulisannya mudah gitu ya tingkat kesulitannya. Ini yang tingkat kesulitannya sulit. Oke, langsung aja. Indikatornya konsep disiplin ilmu yang relevan. Anda mengajar di sebuah universitas dan diberi tugas untuk menyusun mata kuliah yang mengintegrasikan konsep ekonomi dengan ilmu lingkungan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang dampak ekonomi, kebijakan lingkungan, bagaimana mendekati desain kursus ini. Oke, intinya di sini mengajar mahasiswa mengintegrasikan ekonomi dengan lingkungan, studi kasus. Ya ini, studi kasus nyata menerapkan ramah lingkungan. Mendatangkan pembicara enggak, fasilitasi diskusi kelompok, studi kasus boleh saya ini. Simulasi. Tapi yang paling tepat itu studi kasus. Coba ya dilihat kuncinya yang salah coy. Yang benar malah yang D. D. Mengadakan simulasi kebijakan di kelas. Sik baca soalnya lagi. Perasaan kalau kayak gini itu studi kasus loh di soal-soal sebelumnya. Anda mengajar sebuah universitas, diberi tugas menyusun mata kuliah, integrasikan konsep ekonomi ilmu mata kuliah bertujuan mengaplikasikan teori ke situasi nyata. Yang A. Contoh nyata, namun terbatas pada kasus yang dipilih. Pembicara tamu, tapi tergantung kualitas ya. Pemikiran kritis, ide, pemahaman tapi kurang praktis. Oh, kuncinya ini berarti mengaplikasikan ke situasi nyata. Situasi nyatanya itu dengan simulasi. Simulasinya itu nanti kan setidaknya gambaran situasi nyatanya terjadi gitu. Oke, paham, I see. Oke, Anda mengajar matematika tingkat SMP, menjelaskan konsep aljabar kompleks. Siswa ya beragam tingkat kemampuan memahami dan mampu menerapkan konsep dalam pemecahan masalah. Bagaimana menyelesaikannya? Lembar kerja dengan soal bertingkat. Iya, ini bagus. Bagi kelas kelompok tingkat kemampuan. Ini juga bagus, lebih bagus karena kelompokan. Alat bantu visual enggak, sesi tanya jawab enggak. Permainan matematika melalui kegiatan. Coba baca lagi. Menyesuaikan untuk mencapai tujuan. Semua memahami mampu konsep dalam pemecahan masalah. Yang B. Salah lagi, jawabannya C. Bantu visual grafik. Aduh, kenapa kok salah-salah terus ya? Padahal sesuai dengan pelajaran sebelum-sebelumnya loh. A. Lembar kerja bertingkat, memudahkan memahami konsep secara bertahap, tidak menarik bagi semua gaya belajar, meningkatkan interaksi pemahaman, diskusi, bisa eksplorasi individu, konsep abstrak visual. Kok Cibusi gaya belajar padahal tingkat kemampuan matematika nggak nyambung loh, padahal di soal tingkat kemampuan tapi Cibusi kinestetik visual yang kayak gitu-gitu. Entahlah. Iya sih tahu aljabar kompleks, tapi kan
Ya oke lah. Indikator soal hierarki konsep dan materi dalam disiplin ilmu yang relevan. Masih sama berarti. Anda adalah guru sejarah sekolah menengah ingin mengintegrasikan topik tentang Perang Dunia II, studi tentang dampak sosial politik iya, memahami peristiwa historis mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mengurutkan materi pelajaran, peristiwa Perang Dunia II, studi kasus. Iya, macam diskusi tentang perang ini dan seterusnya. Menerapkan proyek penelitian uji dampak. Mengurutkan materi, memvalidasi pemahaman yang mendalam. Kata kuncinya mengurutkan. Kalau yang paling tinggi proyek levelnya, tapi ini mengurutkan. Dan historis itu video dokumenter, sumber primer yang seperti itu yang penting. Dampak sosial politik yang C fix. Nice, akhirnya benar. Mari kita lihat alasannya. Opsi A, utama diikuti studi kasus. Kerangka kronologis mungkin tradisional ya. Diskusi dampak saat ini, minat kurang dasar historis. Nah iya, menggunakan sumber autentik visual memperkaya pengalaman belajar dengan konteks yang mendalam. Aktif menggunakan waktu. Iya, pemahaman tapi mungkin tak cukup mendalam. Oh ya, sebenarnya kalau urut itu ini timeline interaktif. Ini memang agak kacau berarti. Maksudnya nggak sesuai soal, tapi dilihat mapelnya, dilihat materinya. Masih sama. Anda mengajar biologi tingkat SMA, menyadari bahwa beberapa siswa belum memahami konsep dasar biologi. Prasyarat penting tentang genetika evolusi, memastikan memiliki pemahaman yang kuat sebelum melanjutkan merancang kegiatan awal semester. Kuis diagnostik, iya, ini benar. Sesi review reguler, ini juga boleh. Video pendek, jangan. Diskusi kelas pada aplikasi, jangan. Yang E juga boleh. Baca lagi. Memastikan semua siswa memiliki pemahaman kuat sebelum melanjutkan. Merancangnya gimana? Sebelum pemahaman kuat ya. Sesi review reguler. Ini kayaknya yang B. Salah. Jawabannya D. Buat apa ini? Gak enak. D. Kenapa D? Siswa menerapkan dan memahami konsep sangat mendukung pemahaman mendalam. Sangat mind blowing sekali. Oke lah. 5. Anda mengajar fisika di tingkat universitas, hendak menjelaskan bagaimana prinsip termodinamika. Tahu tak, Bu? Anda mengajar fisika di tingkat universitas, hendak menjelaskan bagaimana prinsip termodinamika. Kedua, berkaitan dengan konsep mesin kalor kepada mahasiswa. Memastikan bahwa mahasiswa dapat memahami mengaitkan dua konsep ini. Konteks itu menyata, merancang kegiatan belajar menyoroti pengetahuan. Terpisah, salah. Simulasi komputer memperlihatkan iya boleh. Seminar membahas ini boleh, tapi
tapi ahli ini agak susah. Mengenai studi kasus yang berbeda, interaktif, fufufafa. Anda mengajar fisika, Anda memastikan bahwa mahasiswa dapat memahami mengaitkan dua efektif konteks kehidupan nyata. Ini cuma mesin kalor. Ini sebenarnya simulasi komputer USB. Oh, nice. Alhamdulillah akhirnya. Kenapa kok enggak yang D? Ya cuman gini tok. Alasannya apa? Ya oke lah kalau begitu. Menam pemahaman terhadap konsep-konsep berkaitan dengan sama. Anda mengajar kursus ekonomi perguruan tinggi, mahasiswa mengerti teori pasar bebas, fenomena ekonomi global. Anda ingin menggunakan contoh nyata perang dagang Amerika Cina merancang agar mendapatkan artikel berita terkini. Data ekonomi historis menyelenggarakan debat kelas. Iya kayak gitu fenomena Anda contoh nyata merancang teori ekonomi dengan peristiwa. Ini deh kayak dampak yang C. Nice. Karena kaitan di sini dampak nyambung. Praktek. Nah, proyek iya, namun bervariasi. Nah, ya toh. Pemahaman. Nice. Ayo kurang 3 lagi, semangat. Ausubel habis ini maghrib. Berangkat lesi. Anda mengajar psikologi pendidikan universitas. Integrasikan Ausubel, mengajarkan motivasi intrinsik versus ekstrinsik. Rencana menggunakan teori ini membantu mahasiswa memahami bagaimana kedua bentuk motivasi Ausubel memanfaatkan struktur pengetahuan sudah ada, menggali lebih dalam. Menyajikan diagram. Diskusi terbuka. Ini studi kasus nyata menganalisis pengaruh motivasi, menulis refleksi pengalaman oleh motivasi. Memanfaatkan struktur sudah ada, menggali lebih dalam kedua konsep motivasi ini. Berarti yang dirasakan mereka, debat kelompok enggak, refleksi. Nah ini boleh menggunakan studi kasus. Enggak buat diskusi. Ya kalau menulis tok enggak ya kayak ini. B. Oh salah, D. D kan ternyata. Kenapa enggak yang B? Pemahaman dalam pengaruh. Pilihan yang pertama memang yang terbaik. Azan pindah-pindah ke dalam sih. Indikator soal teori belajar Gagno. Anda mengajar sains di tingkat sekolah dasar ingin menggunakan teori belajar Gagno untuk mengajarkan konsep ekosistem.
karena menekankan pentingnya berurutan, ya, memastikan bahwa rantai makanan sebelum belajar siklus nutrisi yang lebih kompleks, ya, video interaktif, kegiatan lapangan, rantai makanan, kuis cepat, siswa presentasi, jangan dong, video interaktif, rantai makanan, diskusi kelas. Karena pentingnya berurutan penggunaan media pembelajaran. Ini berarti menyusun diagram. Ya, ini boleh video karena media, jadi video yang A. C karena siswanya ikut menyusun. Bukankah begitu? Siswa membangun. Nah, kalau yang A, diskusi, tidak sepenuhnya hands on. Oke, kurang 2. Anda mengajar ilmu bumi di tingkat SMP dan ingin mengintegrasikan teori belajar Piaget, mengerjakan pergeseran lempeng tektonik. Berada pada tahap operasional memungkinkan mereka untuk melakukan secara lebih abstrak bagaimana merancang pembelajaran. Piaget itu SMP itu operasional konkret, operasional formal, abstrak merancang. Akses artikel, penelitian terkini, boleh eksperimen kelas. Nah, ini mending ini. Buat diskusi kelompok, hipotesis, mencekan peta, merancang mahasiswa konsep, hipotesis. Ini terlalu berat, peta. Yang C boleh karena ada hipotesisnya. B aja. B salah. Yang A malah ke artikel. Salah di soal sebelumnya itu dia pakai simulasi gitu loh. Ya oke lah. 10 terakhir ya. Pemahaman karakteristik kelas Anda inklusif, siswa gangguan autis, interaksi sosial susah, petunjuk kompleks susah, bagaimana pembelajaran yang efektif. Oke, teknologi seperti, nah ini mantap. Ini boleh tapi ini udah ada sesi kegiatan. Yang A jelas, yang A. Salah. Malah yang E jawabannya. Gitu. Dukungan yang sangat personalisasi. Gitu. Ya oke lah. Oke, sekian. Kok Bernadia.